Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan juga kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama meskipun melalui online ataupun daring. Anak-anakku yang saleh dan salihah, dalam pelajaran sirah hadis pertemuan yang lalu kita sudah pelajari tentang petunjuk Nabi di dalam rumahnya, di mana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya itu meliputi hubungan beliau dengan keluarganya, hubungan beliau dengan pembantunya. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari bab tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam makan dan minum. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam makan dan minum? Maka kita lihat berikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam makan, ya. Jadi dalam makan dulu ya, lihat. Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam makan? Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam itu membaca bismillah sebelum makan. Kemudian yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam itu makan sambil duduk. Nah, jadi anak-anak enggak boleh makan sambil berlari-lari ya kan? Apalagi sambil main peta umpet dan lain sebagainya. Nah, itu ketika istirahat di sekolah banyak kita coba seperti itu. Nah, ini jangan. Jadi makan sambil duduk. Taib. Kemudian yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan tangan kanannya. Ya, makan dengan tangan kanannya. Ingat anak-anak ya. Jangan makan dengan tangan kiri. Taib. Kul biyamin. Ya, makan dengan tangan kanan. Taib. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjilati jari jemarinya setelah makan. Jadi dijilat, jari-jarinya ini dijilat setelah makan ya. Jadi ada sisa-sisa makanan yang menempel di jari-jari itu dijilati. Ini kelihatannya jorok ya ataupun jijik ya, tetapi inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Kemudian yang kelima, beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak sombong ketika makan ya. Jadi beliau bersedia makan bersama anak kecil, bersama orang dewasa, kadang bersama orang kaya, ataupun kadang beliau makan bersama orang-orang miskin. Nah, jadi itu beliau enggak pilih-pilih ya, enggak sombong. Makan sama orang yang kaya saja, orang bangsawan, orang yang punya kedudukan, enggak. Beliau makan sama siapa saja. Taib. Kemudian yang keenam, lihat. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak meniup makanan dan minuman ketika masih panas. Nah, ini penting anak-anak. Jadi diingat ketika makan dan minum ya, yang kita makan dan minum itu masih panas, maka nggak boleh kita meniup supaya cepat dingin. Ya, didamu ya, dalam bahasa kita didamu. Nggak boleh. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan seperti itu. Artinya beliau tidak meniup makanan dan minuman ketika masih panas. Ya udah dibiarkan, biar makanan itu dingin dahulu, kemudian baru kita makan. Taib. Kemudian yang ketujuh, beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak mencela makanan. Ya. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam itu suka, maka beliau pun makan. Tetapi jika beliau tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Jadi nggak boleh kalian mencela, panganan apa kira enak, atau dengan kata-kata yang lain. Tidak boleh. Ya maka ya kalau kita suka kita makan, kalau nggak suka ya udah kita tinggalkan. Nggak usah kita makan tanpa mencelanya ya, tanpa mencelanya. Jadi nggak boleh. Taib. Yang kedelapan, beliau sallallahu alaihi wasallam itu makan makanan yang berada di dekatnya. Jadi yang paling dekat dengan beliau duduk itu yang beliau makan. Nah, jadi tangan kita itu nggak usah, dalam bahasa Jawanya ya nggak usah ngeranggeh-ngeranggeh yang jauh. Nah, itu nggak usah ngeranggeh yang jauh. Maka yang dekat-dekat saja dengan kita itulah yang kita makan. Baik. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu memuji Allah setelah selesai makan. Jadi beliau senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau kita memujinya dengan kalimat bagaimana? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya. Kemudian yang ke-10, beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika makan duduk di atas kedua lutut dan punggung kedua kakinya. Nah, jadi bisa dipraktekkan ya nanti kalau kita makan, terutama kalau makannya itu lesehan ya. Lesehan itu beliau duduk di atas kedua lututnya dan punggung kedua kakinya. Kemudian yang ke-11, beliau sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri. Gimana? Bisa dipraktekkan nggak? Nah, jadi kaki kanannya ditegakkan, kaki kiri untuk tempat duduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kayak kalau orang Jawa mungkin ya wah nggak sopan seperti itu. Tapi itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita dahulukan adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang ke-12, beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak makan sambil berbaring. Enggak makan sambil berbaring ya. Makan sambil berbaring di kasur ataupun di tempat-tempat pembaringan itu tidak boleh ya. Tidak boleh, tidak makan sambil berbaring. Kemudian yang ke-13, beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika makan di rumah sahabat, beliau keluar dan mendoakan bagi keluarganya. Beliau berdoa di rumah Abu Abdillah bin Bushr. Bagaimana doa beliau? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka dalam apa-apa yang telah Engkau rezekikan kepada mereka, dan ampunilah dosa-dosa mereka dan rahmatilah mereka. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi kalau kita diundang anak-anak, diundang makan-makan ya, di tempat kerabat kita, saudara kita, teman kita, atau siapa sajalah yang mengundang kita, maka disunahkan kita mendoakan keberkahan untuk tuan rumah yang mengundang kita tersebut. Baik, barakallahu fiikum. Nah, itu tadi petunjuk Nabi ketika makan. Sekarang kita lihat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika minum. Ya, petunjuk ketika minum. Maka kita harus bersyukur anak-anak. Dalam setiap aktivitas kita itu selalu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun, sampai masuk kamar mandi, sampai apapun, pokoknya semua aktivitas manusia ataupun muamalah manusia itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat sekarang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam minum. Yang pertama, beliau membaca bismillah sebelum minum. Jangan lupa ya, jadi baca bismillah sebelum minum. Kemudian yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam itu minum sambil duduk. Minum sambil duduk. Ya, siapa yang suka minum sambil lari-lari, sambil main peta umpet, bekerja kezaran di halaman ketika sekolah itu ya, pas istirahat ya, anak-anak beli tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang es kucir ya kan, sambil lari-lari makan sambil lari, tangan kirinya pegang es minum. Nah, seperti itu tidak baik. Maka ketika anak-anak pas istirahat ya sudah makan dulu, nanti mainnya belakangan, atau main dulu nanti makannya belakangan. Begitu ya? Baik. Kemudian yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam itu minum dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Ya, siapa yang sering ataupun suka makan minum dengan tangan kiri? Nah, besok-besok dihindari ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, beliau sallallahu alaihi wasallam itu bernafas di luar gelas sebanyak 3 kali. Tidak boleh anak-anak ketika kita minum itu ambil nafas di dalam gelas, itu nggak boleh ya. Diingat-ingat ya, nggak boleh bernafas di dalam gelas ketika kita minum. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu minum dengan sekali tegukan, kemudian beliau angkat gelas dan bernafas di luar gelas tersebut. Nah, ketika beliau ingin minum lagi, ya, kemudian beliau minum lagi dengan sekali tegukan, kemudian dia mengangkat gelas dan bernafas di luar gelas tersebut. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu minum dengan sekali tegukan, kemudian beliau mengangkat gelas dan bernafas di luar gelas tersebut. Nah, jadi kalau kita minum jangan
Kita ambil gelas, celeguk, 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 kemudian kita napas di situ tanpa mengangkat gelas, itu jangan ya. Maka lihat contohnya dari Rasulullah SAW. Hadisnya, An Abdillah bin Abi Qatadah an abihi anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayutanaffasa fil ina'i. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam bejana. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kelima, beliau sallallahu alaihi wasallam itu memuji Allah Subhanahu wa taala setelah selesai minum. Ya. Ini dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah ridho terhadap hamba yang makan makanan kemudian memuji Allah atasnya dan minum minuman kemudian ia memuji Allah atasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, itu adab minum. Sekarang kita lihat bagaimana adab makan, ya, bagaimana adab makan. Yang pertama, hendaknya menghindarkan diri dari kenyang yang melampaui batas. Nah, jadi kalau kita makan jangan kekenyangan anak-anak. Gak enak kan kalau kita terlalu kenyang ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suap makanan sekedar untuk dapat menegakkan punggungnya. Sekiranya dia tidak mampu untuk itu, maka ia dapat mengisi sepertiga perutnya untuk makanan, yang sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafasnya. Jadi itu aturan dalam makan. Tidak boleh kita makan kenyang sehingga perut kita penuh dengan makanan, sehingga nggak ada tempat untuk minuman, nggak ada tempat untuk bernafas. Pernah kan anak-anak makan terlalu kenyang sehingga nafasnya agak susah kan, agak begitu, atau minumnya juga sudah ya nggak ada tempat. Maka inilah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita makan secukupnya, sedikit saja. Kalau terpaksanya harus banyak, yaitu tadi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah dia membaca bismillah, atau artinya dengan menyebut nama Allah. Jika dia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Jadi itu kalau kita lupa anak bacanya apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita makan dengan tangan kiri, seperti apa anak-anak? Iya, seperti setan. Maka yang dicontohkan Nabi, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Rasulullah SAW itu mendoakan keburukan bagi orang yang tidak mau makan dengan tangan kanannya. Seseorang makan di hadapan Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Nah, jadi pernah ada seorang itu makan di hadapan Rasulullah dengan tangan kiri. Maka beliau melihat itu, kemudian beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, saya tidak bisa. Kemudian beliau bersabda, semoga kamu tidak bisa. Maka orang tersebut tidak mau makan dengan tangan kanan hanya karena sombong. Akhirnya apa? Dia benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Nah ini kan bahaya kan? Baik. Yang keempat, makanlah apa yang ada di dekatmu. Nah, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu berkata, siapa itu Umar bin Abi Salamah?
Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma itu namanya adalah Umar bin Abi Salamah Al-Mahzumi. Nah, jadi ini seorang sahabat ya namanya Umar bin Abi Salamah Al-Mahzumi. Beliau meninggal pada tahun 83 Hijriah. Ya. Beliau berkata, "Saya dulu adalah seorang anak kecil yang ada dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan saya ketika makan itu menjelajah ke semua bagian nampan." Ya, jadi tangannya siapa? Umar bin Abi Salamah ini tangannya kemana-mana, ngambil yang jauh itu. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menegurku, "Wahai anak kecil, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah apa yang ada di dekatmu. Maka demikianlah seterusnya cara makan saya setelah itu." Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Demikian anak-anakku, semoga pembahasan kali ini mengenai makan dan minum, semoga kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.